kembali Bapak Ibu Saudara kami siapkan kita biar pikiran kita pagi ini hanya berfokus pada Tuhan saja sehingga kita boleh memberikan yang terbaik di hidup kita. Kita semua boleh bangkit berdiri. Bawa Tuhan segala pergumulan kami di bawah kaki Tuhan. Aku percaya Tuhan, ketika menyerahkan semua kepadamu, ketika tangan kami terangkat Tuhan, percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, urapanmu boleh tercurah di setiap kami Tuhan, menguatkan Tuhan, memulihkan kami terutama di situasi saat yang susah ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, Allah Tuhan pengharapan kami, Allah kekuatan kami. Saat ini Tuhan tolong perlindungan kami Tuhan. Biar Tuhan saat ini kami merasakan harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Sambil berlawan tangan Tuhan. Sambil berjamaah. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, Tuhan aku rindu.
Dia. Mari naikkan syukurmu bagi Dia. Naikkan kerinduanmu bagi Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindukan Kau Tuhan. Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, rindukan Tuhan. Saat ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, menjamah melawat setiap kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan Kau kuasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Tuhan. Roh-Mu sendiri Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan. Bahkan Kau sendiri yang memimpin setiap puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Kita siap untuk memuji Tuhan. Ada amin. Mari besarkan nama Tuhan. Besar, tiada terbilang.
ada sukacita dalam rumah Tuhan. Sebab dialah sumber sukacita kita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmatnya dia limpahkan, rahmatnya dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka, sukacitaku penuh, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru kekuatan dia limpahkan, kekuatan dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka, puji dia, puji dia, tinggikan namanya, puji dia. Ya pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku, sukacitaku penuh, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmatnya, rahmatnya dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka, puji dia, puji dia, tinggikan namanya, puji dia, muliakan nama, puji dia, puji dia, muliakan namanya. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita mau siapkan hati kita. Kita mau duduk di bawah kaki Tuhan. Sebagai seorang hamba, kita mau belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk taat untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Karena kasih-Mu kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Mengajarkan kami Tuhan untuk tetap memiliki hati sebagai seorang hamba Tuhan. Hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau naikkan pujian. Ya Aba, ya Bapa. Aba Bapa.
Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu, katakan Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita katakan lebih dari segalanya. Segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya Tuhan, kami merindukan Kau. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ya Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi hamba yang setia kepadamu Tuhan, taat kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kita mohonkan pujian ini sekali lagi refnya saja. Waktu saya selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan.
itulah kerinduan kami ya Tuhan, untuk menjadi hamba yang setia kepadamu, hamba yang hidupnya selalu menyenangkan-Mu. Dan kesempatan inilah kesempatan yang indah kami untuk diperlengkapi. Itu sebabnya berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan kami siap juga untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga pagi ini kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan hari ini kita lihat dari kitab Kolose. Bisa jadi ini adalah kitab yang sangat jarang kita baca. Pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan yang lama. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal itu diajarkan kepadamu oleh Epafras, teman yang sama-sama mengabdi dengan kami dan yang kami kasihi. Ia atau Epafras adalah abdi Yesus Kristus yang setia dan yang mengabdi demi kamu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Kita beberapa bulan ini berbicara mengenai doktrin atau pengajaran. Sangat penting tentang doktrin dan pengajaran. Dan kita juga jangan mengabaikan tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi juga panutan karena hidupnya itu setia sama Tuhan. Penekanannya, tokoh-tokoh Alkitab yang panutan setia. Hari ini kita akan melihat salah satu tokoh yang sepertinya tidak sehebat Nabi Musa, tidak sepopuler Abraham, bisa jadi tidak seperti Rasul Petrus gitu ya. Tapi rupanya tokoh ini dicatat dalam Alkitab dan sangat dibanggakan oleh gurunya yang namanya Rasul Paulus. Siapa namanya? Yaitu Epafras. Setiap nama pasti punya arti. Nama saudara itu tentu punya arti. Kalau orang tua zaman dulu memberikan nama, itu kan punya makna. Enggak sembarang orang kasih nama. Sopo jenenge Sugiharto, siapa namanya? Sugiharto, Sugiharta. Jadi diharapkan anaknya punya harta yang banyak. Teguh Prakoso gitu ya. Ya, background saya jadi jauh, jadi lebih paham tentang jauh gitu. Teguh. Jadi orang yang tidak bimbang, teguh, perkasa gitu menghadapi situasi apapun gitu. Setiap nama punya arti. Nah, Epafras itu saudara diartikan sebagai yang menyenangkan. Pokoknya kita bahas ini Epafras. Arti nama Epafras itu adalah yang menyenangkan. Nah, hari topiknya adalah hamba yang setia. Salah satu indikator kuat orang yang setia, dia hidupnya itu menyenangkan atau dalam konteks ini yang membanggakan. Adakah hidup kita ini sesuai nama kita? Menyenangkan Sang Pencipta, membanggakan orang di sekitar kita. Sehingga melalui hidup kita tuh banyak orang diberkati. Komunikasi menjalin persahabatan dengan siapapun itu perlu. Kalau hidup kita membanggakan mereka, waduh, kita selalu direkomendasikan dah. Ya, walaupun seperti impossible, nggak mungkin, kita kan direkomendasikan untuk mendapat sesuatu yang kita nggak bakal kita dapat gitu. Jadilah nama kita itu sesuai dengan artinya. Epafras artinya menyenangkan.
Saudara-saudara, rupanya Epafras ini dia berjemaat di kota Kolose. Kemudian ketika dia berjemaat, rupanya Paulus melihat ada value dalam kehidupannya. Wah, ini bagus nih. Kemudian dia terpilih menjadi salah seorang pelayan Tuhan. Tidak disebutkan di sini ya, pelayan Tuhan. Mungkin pelayan Tuhan ada yang jadi mungkin apa penatua gitu ya, atau mungkin ya ada banyak diakonia gitu ya. Dia seorang pelayan Tuhan. Nah, saudara, saat terpilih tentu sangat membanggakan bagi Epafras. Seseorang ketika terpilih ketua kelas, ketua senat, itu ya direktur apapun, itu sangat menyenangkan, membanggakan. Tapi jangan lupa sekaligus sebuah tanggung jawab ketika menerima, sekali lagi menerima ketika kita dipilih untuk ya jadi direktur, jadi ketua kelas, jadi kepala sekolah gitu ya, jadi ya mungkin kalau masih SMP SMA ketua kelas gitu ya. Sekaligus juga merupakan sebuah tanggung jawab untuk bagaimana kita berkarya dengan jabatan yang sudah kita peroleh. Saudara-saudara, kita melihat di sini Epafras itu dia tidak berkompetensi dengan pelayan yang ada di situ di kota Kolose untuk menunjukkan siapa yang lebih baik, tapi justru dia berjuang untuk kemajuan jemaat di kota Kolose. Jadi ketika kita sudah terpilih, kita diangkat menjadi kepala bagian keuangan atau direktur atau apapun sebagai seorang pegawai, ditempatkan di posisi manapun, disitulah saudara kita harus berkarya. Kita tidak perlu berkompetensi dengan negatif untuk menyatakan ini yang terbaik, nggak usah. Nanti atasan kita yang akan menilai apakah yang kita kerjakan itu baik atau tidak baik. Makanya saya selalu bilang yang nilai kita itu orang lain, siapa kita. Gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam kehidupan Epafras, saudara. Rupanya Rasul Paulus sebagai mentornya, kalau sisi mentoring berarti Epafras mentinya gitu ya, dalam sisi mentoring. Dibina oleh Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus menyebut Epafras sebagai kawan pelayan Tuhan. Kawan. Ya, tadi Kolose pasal 1:7 kalau masih ada di sini ya. Nah, ini yang baru ya, kalau saya tadi kan Alkitab terjemahan yang lama nih. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasih. Paulus juga ingin mendidik, mengajarkan, membimbing Epafras ini lewat hidupnya Paulus sebagai orang yang rendah hati dan menganggap kamu ini, ya memang kamu murid kan, tapi kamu sekarang kawan, sahabat. Levelnya bukan di bawah, setara, kawan. Paulus secara nggak langsung mengajarkan kepada Epafras untuk jadi orang yang rendah hati. Maaf, bukan rendah diri, saudara. Kemudian kalau lihat lagi dalam Kolose pasal 14, teman mengabdi dan hamba Kristus. Paulus juga mendidik supaya Epafras menjadi apa, saudara sekalian? Sebagai seorang yang mengabdi. Kalau mengabdi, kalau dalam di kerajaan kesultanan gitu ya, kalau abdi dalam gitu ya, itu dia nggak dibayar aja, aduh seneng banget lagi dibayar gitu ya. Ada satu kebanggaan jadi seorang abdi dalam kerajaan gitu ya, aduh saudara. Nah, ini diajarkan juga oleh Paulus kepada Epafras, engkau juga harus mengabdi sama Tuhan, hamba Kristus. Hamba itu dari kata doulos, bahasa ini kan kayak budak, sesuatu yang kita udah nggak punya lagi atas hidup kita ini, karena hidup kita ini sudah dibayar lunas di kayu salib. Kita ini milik Kristus. Awalnya kita milik dari iblis atau setan ketika kita berdosa. Tuhan selamatkan kita di kayu salib dengan kalimat sudah selesai, lunas, sekarang kau milikku. Cuma tergantung kita mau tetap menyerahkan hidup kita sebagai milik Kristus atau kepada dunia, gitu kan. Menyerahkan kepada dunia, maka dunia membentuk karakter kita. Gitu aja, hati-hati saudara. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita milik Kristus, maka Kristus akan membentuk hidup kita, style gaya kita. Nah,
ketika Paulus saudara membimbing dan membina Epafras di sini saudara. Epafras juga disebut hamba yang setia. Nih. Ya. Benar-benar Epafras ini pribadinya sangat menyenangkan atau membanggakan karena dia punya kesetiaan. Yang pertama saudara, Epafras itu memiliki kepribadian yang menyenangkan hati Tuhan. Kita baca lagi coba kitab yang jarang dibuka, Filemon pasal 1 ayat 23. Filemon pasal 1 ayat 23. Ini cuma satu pasal saudara ya. Filemon hanya satu pasal. Ayat yang ke-23 dari kitab Filemon. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca dari terjemahan lama saudara ya. Epafras, temanku sepenjara karena Yesus Kristus, mengirim salam kepadamu. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana di sini bahwa Paulus melihat dalam kehidupan Epafras. Epafras rela menderita dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Terbukti bahwa dia rela dipenjara. Kan katanya Epafras temanku sepenjara. Istilah teman sepenjara bisa dipahami sebagai sesama narapidana. Epafras dipidana, dipenjara bukan karena faktor nyolong, korupsi gitu ya. Karena dia mengabarkan Injil. Artinya gini, Epafras bisa menerima saat Tuhan menganugerahkan sukacita, diberkati. Tapi saat dia harus juga menderita, dia siap menderita. Sebagai orang yang setia, orang yang menyenangkan hati Tuhan, dia siap menderita karena dia tahu Yesus Kristus rela menderita di kayu salib untuk menebus dosanya. Kesimpulannya begini, yang pertama, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan seperti Epafras. Jangan hanya ketika diberkati, puji Tuhan, haleluya, setelah itu kan haleluya dan sebagainya. Ketika kita mengalami kesulitan, kita mengeluh, kita komplain, kita marah-marah, membandingkan dengan orang yang sepertinya enggak setia seperti saya gitu, saudara sekalian. Kita melihat di sini saudara sekalian bagaimana jelas Epafras adalah hamba Kristus yang rela menderita karena nama Tuhan. Apa sih tahun-tahun ini yang kita alami saudara? Ada enggak ketika kita mengalami kesulitan? Kalau kita mengalami sukacita, berkat, enggak perlu ditanya dah pokoknya semua happy. Tapi kita mengalami kesulitan hidup, penderitaan, kok sakit sebulan nih belum sembuh, saya juga udah ngelamar nih kok belum dapat pekerjaan, nih nanti saya pensiun ini bagaimana nanti. Teman-teman saya yang mau pensiun dulu gitu sempat sharing sama saya, Pak Petrus saya bingung kalau pensiun gimana ya, kalau Pak Petrus mah enak, bukan soal enak gak enak, bagaimana kita bisa menatap pensiun kita itu dengan mengandalkan Tuhan, coba. Bisa kita gunakan apa kayak gitu, mereka kadang-kadang bingung saudara sekalian. Nah, apakah dalam situasi sedemikian kita bisa hidup ini menyenangkan Tuhan? Ada kesaksian seorang dokter ahli bedah di Jerman. Ini dalam Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, ya, tentara Jerman ini kan melawan sekutu, saudara. Jerman ini kan temannya Italia sama mana tuh? Jepang. Sekutu itu kan banyak. Nah, rupanya tentara Jerman ketika saat bertempur, ini ada salah satu prajurit ketika pasukannya mereka kalahan, dia menderita luka-luka, wajahnya rusak parah. Cuma yang diceritakan gini, bagaimana dokter ahli bedah di Jerman ini dari sekian ribu pasiennya, dia tidak pernah melupakan satu prajuritnya yang luka parah, wajahnya rusak parah. Karena dibedah saudara wajahnya. Berhari-hari. Memang tidak sempurna seperti wajahnya yang asli. Tapi yang dia tidak pernah lupakan dokter ahli bedah Jerman ini,
Ketika prajurit yang luka parah, wajahnya parah gitu ya, udah kayak apa begitu ya. Tapi ketika pertama kali prajurit ini siuman, yang pertama diucapkan prajuritnya hanya satu kata. Terima kasih Tuhan. Wih, ini membuat Dr. Ali Bedah surprise. Dalam situasi yang begitu parah, wajahnya rusak parah, dia nggak komplain dan berkata, "Dok, kenapa wajah saya kok nggak bisa seperti semula? Dok, tolong dong." Tapi yang justru itu, terima kasih Tuhan. Rupanya tentara Jerman ada juga di dalamnya anak Tuhan. Dokter Ali Bedah ini nggak pernah melupakan dari ribuan pasien, hanya satu ini. Kenapa? Situasi berat yang dialami tentu syok ya secara fisik, wajahnya aduh. Tapi justru ketika dia siuman yang pertama kali didengar oleh Dokter Ali Bedah ini, prajurit bilang gini, terima kasih Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, kita bisa setia sama Tuhan dalam situasi apapun saudara-saudara. Kalau menyenangkan Tuhan selalu ada ungkapan syukur. Makan nasi pakai daging ada tulangnya, puji Tuhan. Makan nasi pakai daging tanpa tulang, alias tahu tempe, praise the Lord, sama. Malah daging sama tulang malah keselak saudara ya. Aduh puji Tuhan, mestinya begitu saudara. Yang kedua saudara sekalian, bagaimana Epafras juga menjadi pribadi yang menyenangkan, atau konteks ini yang membanggakan. Hamba Tuhan yang membanggakan dalam sini adalah mentornya. Siapa? Gurunya Rasul Paulus. Kolose pasal 1 ayat 7 tadi dikatakan. Bagaimana saudara Rasul Paulus ini kita melihat benar-benar hidupnya Epafras membanggakannya. Kenapa? Karena Rasul Paulus melihat saudara sekalian pelayanan Epafras ini membuat jemaat di kota Kolose bertumbuh di dalam iman, kasih dan pengharapan. Nanti di rumah cek and recheck ya kitab Kolose ini saudara sekalian. Tentunya dengan karunia mengajar, nanti Efesus pasal 4 ayat 11, dengan karunia mengajar saudara sekalian, Epafras banyak belajar sama Rasul Paulus sebagai mentor, sebagai gurunya, pemimpinnya. Kenapa? Mengantisipasi doktrin-doktrin yang tidak benar. Yang juga di kota Kolose rupanya ada kelompok-kelompok yang menentang Epafras dengan doktrin yang ia ajarkan. Aduh, rupanya dari zaman dulu nih gereja ini selalu ada kelompok-kelompok. Ada yang kelompok, wah baptisan yang benar itu yang di Islam. Ada yang bilang, oh yang benar itu misalnya dicelup. Oh yang benar itu dipercik maksudnya perut. Ada yang, oh baptisan yang benar itu ada di kerek bendera. Banyak hal saudara sekalian. Membuat bingung saudara. Tapi dengan karunia mengajar, dia banyak belajar sama Rasul Paulus. Ini enggak betul kalau berkaitan ya. Kalau kemarin kita bicara banyak tentang doktrin. Nah ini tokoh-tokoh kita lihat. Nah salah satu contoh nih, bukti pentingnya doktrin. Epafras dia belajar sama gurunya Rasul Paulus. Paulus memberikan saudara sekalian dengan full heart. Dan ketika ada pengajar-pengajar, orang-orang kelompok di gereja itu yang mengajarkan doktrin tidak alkitabiah, Epafras meluruskan doktrin-doktrin. Ya mungkin gereja di Kolose ada kelompok yang menentang Epafras dengan doktrin-doktrinnya, yang mana bisa menghambat pertumbuhan gereja secara kualitas dan kuantitasnya. Tapi Epafras justru meluruskan. Saya harapan sama saudara. Sebabnya banyak belajar saudara sekalian. Misalnya selain dengar khotbah, coba untuk memperlengkapi kita, ini saya nggak promosi misalnya kan ada buku renungan harian gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini berlaku 2 bulan. Ada banyak kita bisa baca-baca gitu. Atau minimal setiap hari sudah bisa buka grup di Rawajaya, itu kan saya kasih renungan harian ya, sate ya atau sate dulu renungan harian. Coba suruh baca. Nah, ada hal yang sudah nggak paham, nggak ngerti, bisa nanti japri ke saya, Bu Gembala atau ke Pateng gitu ya. Silakan, monggo silakan. Ada yang nggak paham, nggak ngerti, sudah bisa tanya saudara. Saya ingin juga sama seperti jemaat di kota Kolose ini, terutama seperti Epafras. Ketika diperlengkapi dengan doktrin dan ketika ada ajaran-ajaran palsu,
ajaran-ajaran yang isinya hoax gitu ya, yang tidak alkitabiah, kita bisa meluruskan akan hal itu. Setiap saudara bohong dan berdosa, saudara harus dibaptis. Ada gereja yang begitu saudara. Jadi setiap bohong, bertobat, baptis. Nah kalau misalnya seminggu 3 kali, masa dibaptis 3 kali? Nah ini pengajaran sepertinya harus kita juga antisipasi saudara sekalian. Kemudian di kota Kolose saudara sekalian, ada antar pelayan Tuhan ini yang bertengkar, punya sifat pemarah dan sebagainya. Ini justru memperkeruh. Seharusnya sebagai pelayan Tuhan dengan sesama antar pelayan Tuhan. Dan Epafras mengarahkan ini, kita harus saling mengasihi, saling mendoakan. Kuncinya apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Saling menguatkan, saling mendoakan. Boleh sharing, saling berbagi pengalaman. Doa sama-sama. Justru itu akan memperteguh, memperkuat iman kita, karakter kita. Dan saya percaya seperti jemaat di Kota Kolose semakin bertumbuh dari kualitas dan kuantitas. Itu yang membuat Paulus membanggakan yang namanya Epafras. Nah yang terakhir, yang ketiga saudara, rupanya Epafras juga pribadi yang menyenangkan jemaat di kota Kolose. Coba kita baca Kolose pasal 4 ayat 12a. 3 poin saja saudara ya, pribadi yang menyenangkan Tuhan, pribadi yang membanggakan mentornya, kemudian yang ketiga pribadi yang membanggakan, menyenangkan jemaatnya di kota Kolose. Kolose pasal 4 ayat 12a. Salam dari Epafras kepada kamu, ini jemaat kota Kolose. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus. Di garis bawah ini, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Epafras menjadi pribadi yang membanggakan atau menyenangkan jemaat di kota Kolose karena apa? Setiap saat, setiap hari. Bukan berdoa, bergumul itu berarti di atas rata-rata dia berdoa untuk jemaat kota Kolose. Artinya apa saudara? Jemaat di Kolose selalu ada dalam hati Epafras. Dari mana? Ini terbukti. Epafras selalu bergumul berdoa untuk jemaat Kolose. Ini yang seharusnya juga dan saya rindukan kita bersama-sama dalam berjemaat. Mari kita saling menasehati, mendoakan gitu ya. Istilah menasihati artinya bahwa kita perlu memberikan kekuatan, penguatan gitu, memberikan istilahnya bahwa dukungan bagaimana apa yang dia alami, semangat ya, jangan pernah menyerah, ada Tuhan sebagainya. Hal-hal seperti ini saudara tentu akan apa? Menguatkan jemaat, terlebih menguatkan sesama anggota gereja. Mana-mana memang ini selalu menjadi contoh dari para gembala atau pendeta. Karena saya kalau pergi keluar daerah, saya selalu pengen bilang kalau nginep saya di rumah aja, jangan di hotel gitu ya. Kadang-kadang ya Pak ini udah, kalau kata orang Jawa udah kebacut, udah terlanjur dari siap di hotel. Biasanya kalau di rumah gembala, kalau pagi-pagi kita doa, selalu kalau saya dengar tuh gembala doa buat jemaatnya. Belajar juga, saya juga belajar seperti jemaat di kota, seperti Epafras di kota Kolose. Seharusnya kita juga sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan dan sebagainya saudara sekalian. Nah, pribadi yang menyenangkan jemaat di kota Kolose karena jemaat kota Kolose selalu dalam hati Epafras. Tapi juga saudara sekalian, bagaimana dalam ayat 12b Epafras bergumul dalam doanya untuk kematangan iman atau kedewasaan jemaat di kota Kolose. Coba kita teruskan yang bawahnya. Kan tadi kan, untuk kamu apa? Supaya kamu berdiri teguh, 1. Orang dewasa, 2. Berkeyakinan penuh, enggak cuma satu hal, segala hal katanya. Kenapa? Itu yang Allah kehendaki. Pertama katanya, berdiri teguh. Ini gereja kita nih ada banyak orang-orang yang berusaha untuk
Pertama, menghancurkan iman pengajar-pengajar sesat. Engkau harus berdiri teguh. Jangan pernah goyah dengan ajaran yang sudah diajarkan oleh founder kita, oleh Bapak Paulus yang sekarang dipercaya kepada saya. Engkau harus berdiri teguh, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan itu Immanuel. Dia Allah yang hidup. Ini saudara sekalian, engkau harus berdiri teguh. Ya, situasi apapun jangan goyah. Tenang, nanti saya dukung doa. Nah ini mestinya begitu. Nah itu saya percaya sudah diajarkan oleh Paulus kepada Epafras, Epafras kepada rekan-rekan sepelayanan, kepada jemaat di kota Kolose. Terus yang kedua apa katanya? Orang yang dewasa, tentunya dewasa pikiran, dewasa bertutur kata. Ya mbok jangan kanak-kanakan gitu loh. Kalau teguh itu kan harus banyak belajar, makanya banyak belajar saudara. Saya aja masih perlu banyak belajar saudara. Tentu kita belajar dengan orang yang pemahaman pengetahuan di atas kita gitu, supaya kita semakin diperlengkapi. Jangan kekanak-kanakan. Kenapa kata engkau harus orang dewasa? Ukuran dewasa bukan hanya dari segi usia, malah yang lebih muda usianya bisa lebih dewasa. Cara berpikirnya, tutur katanya, aduh kayaknya kalau dia ngomong kayaknya adem gitu, aduh sejahtera gitu ya. Aduh. Kalau yang satu itu aduh kayaknya ember banget suara. Ini kita juga harus koreksi saudara. Dewasa ya, yang berkeyakinan penuh, jangan setengah-setengah. Kalau lagi susah aja, nih Tuhan ada apa kagak ya gitu. Mestinya susah enggak susah, senang enggak senang, pokoknya Tuhan selalu ada. Dia selalu monitor hidup saya sebagai gembala yang baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, gadamu Tuhan, tongkatmu Tuhan, itu yang mengayomi, melindungi. Waduh, Daud aja paham tuh saudara. Dia nggak bilang jangan Tuhan, saya jalan di dalam kekelaman, nggak mau Tuhan gitu ya, ngeri, enggak saudara. Dia paham karena apa? Doktrin ini sudah tertanam. Tuhan itu Immanuel, gembala yang baik. Dalam lembah kekelaman, situasi sulit apapun, Tuhan gak pernah lepas untuk selalu ada dalam samping kita. Apa katanya? Keyakinan penuh, jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah iman percaya kita. Gitu ya. Terus apa katanya? Segala hal, situasi apapun. Terus kita ditanya, kenapa harus kita lakukan? Nah itu di bawahnya. Hal yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki kita seperti itu, dan itu kemudian diajarkan oleh Epafras kepada jemaat di kota Kolose. Nama Epafras menyenangkan, membanggakan, cocok. Nama kita gimana Bapak Ibu Saudara? Kalau saya bilang kita kan termasuk saya juga gitu, sama-sama. Jangan namanya Teguh Prakoso tapi menghadapi kesulitan anjlok. Namanya Sabar, tapi menghadapi kesulitan rusak rusuh. Saleh, tapi salah mulu saudara. Epafras sesuai dengan namanya. Satu, dia membanggakan, menyenangkan Tuhan pribadinya. Dua, dia pribadinya membanggakan pemimpinnya, membanggakan. Yang ketiga, dia juga membanggakan jemaatnya. Kenapa? Dia selalu berdoa. Mestinya juga ini kita lakukan pada hari ini. Tidak ada di antara kita yang bisa hidup sendiri tanpa dukungan dari orang lain. Saya mengajak di sini, mari Bapak Ibu Saudara, kita saling mendoakan, kasih semangat gitu ya. Kalau ada saudara kita di sini membutuhkan semangat, mungkin hanya kata-kata ya tetap semangat dan pernah menyerah. Mungkin sesuatu yang bagi kita enggak ada makna, tapi ketika orang sedang down, dia melihat dan membaca itu akan dicas semangat lagi saudara sekalian. Nah, inilah pribadi dari Epafras, hamba yang setia. Hamba yang setia ini orang yang hamba yang selalu bisa menyenangkan. Prioritas skala pertama adalah menyenangkan Tuhan. Ingat ya, membanggakan Tuhan. Ada loh pengajaran tentang 10 orang kusta. Pernah dengar ya 10 orang kusta ya? Banyak yang bilang begini, justru yang satu orang itu enggak dengar-dengaran suara Tuhan katanya. Gimana begitu? Wah, hati-hati saudara. Kan ada 10 orang penyakit kusta,
Ketika Tuhan Yesus lewat, dia tahu Yesus sanggup menyembuh penyakit, kan mereka teriak kan, "Guru, kasihanilah kami." Wih. Tuhan bilang, "Tahirlah engkau, sembuh saudara." Ketika sembuh Tuhan bilang, "Sekarang kamu pergi ke para imam," karena hanya imam waktu itu yang berhak menentukan sembuh atau tidak. Kalau sekarang dokter. Ketika mereka kemudian menuju ke imam, di tengah jalan mereka lihat mereka kan sembuh. Nah, salah seorang mengatakan dalam hatinya, "Yang pertama kali nolong saya siapa? Ke orang itulah saya harus berterima kasih." Makanya dia balik, dia datang sama Tuhan Yesus, diucapkan terima kasih. Terus Tuhan bilang, "Kalau nggak salah tadi 10 orang ya, kemana yang 9 itu cuma 1 orang?" Nah, ada pengajar mengatakan, ini justru nggak dengar karena apa? Karena kan Tuhan perintahkan, Tuhan ajarkan, pergi ke para imam. Nah, ini kita harus banyak belajar. Skala prioritas itu menyenangkan Tuhan yang pertama. Ketika kita belajar menyenangkan Tuhan, itu akan merembet ke bawahnya, saudara. Ya, contoh paling gampang, Alkitab bilang Allah adalah kasih. Ini yang Alkitabiah. Tapi ada juga pengajaran mengatakan kasih adalah Allah. Beda-beda tipis. Kayaknya mirip, tapi sangat jauh pemahaman. Kalau Allah adalah kasih, itu Alkitabiah, sumber kasih dari Allah. Tertib, disiplin, sebagainya. Kalau kasih adalah enggak disiplin, enggak tertib. Jadi kita harus juga cerdas. Makanya Tuhan bilang, "Hendaklah engkau cerdik, tetapi juga tulus." Ya, saya juga nggak paham nih. Rupanya ini ada hubungannya kemarin kita doktrin pengajaran. Akhirnya pengajaran membuat kita menjadi hamba yang setia, di mana kita bisa belajar menyenangkan Tuhan. Ketika kita menyenangkan Tuhan, maka ke belakangnya itu. Ketika kita mulai membanggakan orang yang telah mentor kita, kemudian membanggakan rekan-rekan anggota gereja sesama kita gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang direkomendasikan oleh seseorang dan orang itu akan diberkati. Kalau usia sudah 55, 56, gampang nggak cari kerjaan? Susah saudara, susah. Tapi saya lihat 56, 57 justru di tengah situasi seperti ini ada yang ingat, kemudian rupanya ini dia sekarang punya kayak perusahaan, akhirnya dia tawarkan dan akhirnya usia itu dia bisa kerja. Karena apa? Kalau hidup kita ini benar menyenang, orang tuh akan merekomendasikan kita, saudara. Oh dia ya, bagus, karakternya bagus, dewasa, nggak kekanak-kanakan, bener, setia loh dia loh. Nah, dari kisah-kisah saya, bener juga ya, sesuatu yang sepertinya kan pensiun 55 pensiun sudah 50, saudara. Kalau udah 57 gitu, siapa yang mau narik kerja loh, saudara. Tapi luar biasa loh, kerja, saudara. Kan sesuatu yang bagi kita nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jadilah kita hamba yang setia. Nama kita siapa? Cocok nggak nama kita? Biar kita akan sama Tuhan belajar hari ini. Tuhan, saya seperti apa? Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, "Ku datang ya Bapa." Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang ke amin. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada.
Ajarku berharap hanya kepadamu, taatan. Jadikan aku indah menyenangkanmu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandangmu, iya seduh karyamu. Ajarku berharap hanya kepadamu, taatan biarlah ini menjadi kerinduan kita. Aku ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Jadikan kami indah. Jadikan kami bisa membanggakan siapapun di luar sana. Sehingga melalui hidup kami nama-Mu saja yang diagungkan. Sekali lagi soal berkat jangan pernah ditanyakan. Itu jawaban yang Tuhan berikan. Pertanyaannya, sudahkah hidup kita ini benar-benar menyenangkan Tuhan? Membanggakan lingkungan sekitar kita. Mari kita katakan seperti pencipta lagu ini. Mampukan aku menyenangkan, jadikan aku indah. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, kita masuk dalam doa. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandang mulia. Ajarku berharap hanya kepadamu. Haleluya, oh haleluya. Engkau Allah yang setia, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Sama seperti Engkau menjadi orang yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu untuk selalu menyenangkan. Tetapi sekaligus juga saat ini mohon kiranya belas kasihan-Mu. Ampunilah dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Jika kami hidup sering menyusahkan-Mu. Itu sebabnya pesan-Mu hari ini akan memberikan kami kekuatan. Kami mengalami perubahan dalam hidup ini untuk hidup lebih menyenangkan. Karena Engkau sungguh Bapa yang baik, yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Teguhkan iman dalam situasi apapun. Kami tetap setia dan menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Maka pesan-Mu pada hari ini kami sambut dengan penuh sukacita hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sekali lagi saya sapa dengan kalimat puji Tuhan. Shalom. Saya percaya bahwa kita harus dalam hidup ini
situasi apapun menyenangkan Tuhan. Karena memang itu yang Tuhan kehendaki. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat dari surat edaran pemerintah bahwa PPM kita sudah turun ke level 2. Itu sebabnya nanti saya akan bicara dengan staf, apakah mungkin nanti awal November kuotanya kita akan tambah menjadi 70 orang misalnya. Kita akan bicarakan. Saya berharap akhir November atau awal Desember sudah turun lagi ke level 1, maka kalau mungkin Natal kita digabung jadi 1, kenapa tidak gitu ya. Tapi tetap jaga prokes. Sekali lagi protokol kesehatan harus tetap dijaga, masker tetap itu saja Bapak Ibu saudara ya. Jadi doakan supaya semakin baik situasi, kita bisa kembali seperti biasa, kuotanya akan ditambah saudara. Yang kedua, saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara ya tentunya sesuai dengan konteks pesan Tuhan hari ini. Kalau mungkin saudara-saudara mungkin jarang baca renungan harian dan sebagainya, tapi minimal coba buka HP karena setiap pagi saya selalu memberikan renungan harian. Sekali lagi kalau ada yang kurang jelas sudah bisa bertanya. Tapi di samping itu seperti minggu ini ada satu informasi penting yang Bapak Ibu juga harus tahu. Kadang-kadang ada sesuatu yang saya pikir penting saya share, tapi kalau enggak. Misal Pak Ateng tolong di share gitu ya, nanti kalau enggak saya share. Itu informasi begini. Rupanya ada banyak data bocor dari kita itu melalui KTP. Jadi dianjurkan Bapak Ibu Saudara kalau nanti pergi ke perumahan atau kita ke rumah siapa gitu atau mungkin di mana-mana satpam bilang, "Pak, Bu, maaf KTP-nya ditinggal." Nah, itu kan pengenal, itu ada barcode-nya, bocor. Nah, itu sebabnya disarankan jangan KTP yang kita serahkan. Kasih aja kartu SIM. Bukan SIM Salabin ya, SIM C atau SIM B. Kalau kami para pendeta kasih aja kartu pendeta gitu supaya dia bisa pendeta gitu. Jadi jangan pernah kasih KTP. Jadi kalau mau nitip di satpam atau apapun kasih kartu pengenal, kalau yang masih kuliah kartu mahasiswa saja. Gitu ya. Atau kartu pekerja. Jadi jangan KTP karena data kita bisa bocor di situ karena ada barcode-nya. Jadi ini sangat disarankan, saya pikir informasi penting. Nah, ini Bapak Ibu Saudara ada hal yang penting yang saya informasikan. Kemudian dukung di dalam doa supaya rencana Natal kita ini bisa berjalan dengan lancar. Rencananya kan pada rapat tengah tahun kan 2 kali ibadah Natal, 2526 atau 2425 tuh ya, 2026 ya. Nah, kalau levelnya sampai nanti turun sampai level 1, ya kenapa kita jadikan 1 saja gitu ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu Saudara juga ketahui. Baik, itu saja. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan saudara, baik yang setia mengembalikan persepuluhan, korban tantangan maupun kolektor. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Mari kita sama-sama berdiri, kita tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dahsyat dan luar biasa karena Engkau Allah yang setia. Hari ini menyadari bisa jadi kami kurang setia, hidup kami kurang menyenangkan-Mu. Sekali lagi mohon belas kasihan-Mu, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, mampukan kamilah hari ini kami melakukan akan pesan kepada firman-Mu untuk hidup ini menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Tuhan, agar melalui hidup kami ada banyak orang dimenangkan untuk kerajaan surga. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini. Baik untuk seluruh pemain musik, para singer dan WL, petugas LCD, tim penyambut tamu, seluruh hamba-hambamu ini kami dukung dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati pelayanan mereka. Engkau berkati segala aspek kehidupan mereka. Jadikan mereka hamba-hambamu yang semakin setia melayanimu, hamba-hamba yang semakin berhasil dalam Engkau. Pagi ini kami selalu berdoa untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas, yang ada di gereja maupun yang ada terbaring di rumah mereka masing-masing. Inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, berkati dalam usia emas mereka, dan sampai mereka menutup mata, mereka tetap setia iring Kau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa selalu untuk anak-anak cucu kami. Dan ini yang doa kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kirimkanlah malaikat dari sorga, menjaga dan melindungi sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan. Jadikanlah mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Mari Tuhan senantiasa melindungi sehingga NKRI dalam nama Tuhan Yesus aman dalam perlindungan. Pagi ini kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu. Tuhan, bagi yang sedang sakit, yang terbaring di rumah mereka, atau mungkin ada yang di gereja ini, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Dan pagi ini kami bawa dengan iman untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hancurkan segala penyakit, sehingga pagi ini mereka menerima kuasa kesembuhan ilahi. Baik sakit penyakit secara medis maupun sakit karena kuasa kegelapan, dalam nama kuasa-Mu darah Yesus, mereka hari ini dilepaskan, disembuhkan. Mereka menerima kuasa kesembuhan ilahi. Yang mencari pekerjaan, terima kasih Tuhan sudah ada yang tolong. Kami percaya kalau masih ada yang mencari pekerjaan belum mendapat, Tuhan pasti sudah siapkan yang terbaik. Teguhkan iman mereka, tetap setia mengandalkan-Mu. Terima kasih. Yang pergumulan Tuhan, berikan kemenangan, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang apapun Engkau memberikan jalan keluar, sehingga mereka menang, mereka tetap Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk rencana Natal kami. Kami hanya mengandalkan apapun yang terjadi dan apapun kami lakukan, kiranya Tuhan terus campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Mari pada hari ini Tuhan, berkati hidup mereka. Mereka yang setia mengembalikan persepuluhan, setia memberikan korban tantangan, yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi. Bahkan mereka yang selalu terlibat di dalam segala hal, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu melimpah baik jasmani maupun berkat rohani, sehingga mereka bukan hanya berkecukupan tetapi melimpah dalam kasih. Inilah doa kami, Engkaulah ya Tuhan jawaban dalam setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami tutup ibadah ini dengan penungkapan syukur. Haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, karena Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa